Ya baik, saya coba untuk mempermudah bagian front page ya, yang berperan sebagai front page. Silakan Anda ke online. Ini saya klik di sini, saya copy paste di sini, terus fontnya saya besarkan. Oh, size-nya ya, supaya kelihatan. Ya, oke, seperti itu. Ya, apa ini online HTML editor? Nah, front page itu perannya adalah membuat web page. Apa yang Anda lihat di layar ini, misalkan ada judul online HTML editor, powered by ini, dan ada kalimat-kalimat di sini ya. Ini semua ini yang Anda lihat adalah web page. Eh, yang saya garis bawahi adalah layoutnya, tata letaknya. Nah, bagi teman-teman yang berperan sebagai eh, front page, sorry, front end, silahkan Anda ke sini ya, online HTML editor. Jadi Anda akan membuat layout dengan mudah ya. Contohnya begini. Misalkan bikin tabel. Ini langsung oke aja. Nah, ini kan termasuk tata letak. Misalkan, oh ini kurang ke tengah nih. Saya pengennya di tengah-tengah web page ini. Ini dianggapnya adalah web page ya, yang Anda lihat ini di sini. Anggapnya web page, editornya maksudnya. Tetapi diasumsikan sebagai web page sehingga ini mintanya diketengahin. Coba kita klik ini ya, kita blok ya. Oke, ini yang di sini bagian teks ya. Kalau mau, nah seperti itu. Dia adanya di sini ya. Nah, bagaimana caranya dia bisa center? Adanya di klik di sini, di klik kanan ya. Table properties. Kemudian kalau nggak salah di sini ada alignment center ya. Oke, ini masih bisa digeser. Tapi nanti kalau sudah diupload di webpage ini udah nggak bisa digeser-geser. Ini hanya bisa digeser ketika Anda berada di editor ya, HTML editor. Ya ini namanya HTML editor. Oke, gimana caranya ini tabelnya dipinggirin ke kanan itu ya. Ini diklik kanan ya, sembarang. Diklik kanan sembarang terus ke tabel properties pilih alignment yang right gitu. Kemudian jumlah apa nih? Jumlah baris dan jumlah kolom bisa apa namanya? Bisa dimodifikasi ya. Klik kanan tadi, klik kanan table properties misalkan kalau ini kelihatannya tidak bisa ya, udah fix ya. Berarti ya bikin dari ulang ya. Bikin dari ulang ini di delete table. Kemudian pencet itu lagi row-nya misalkan dua aja ya, dua. Alignment-nya di center. Nah, begitu. Nah, kemudian HTML-nya mana ya? HTML-nya kita tinggal klik ini, edit HTML. Nah, disinilah HTML-nya ya. Anda tinggal apa nih? Copy, copy, terus nyalakan Notepad ya. Jalankan Notepad nih. Oke. Kemudian dipaste ke sini. Kemudian di save as. Jangan lupa ya, di sini saya save as di dokumen. Kemudian ini eh, apa misalkan front end gitu atau front invoice deh ya, invoice.html gitu. Tapi ini harus dirubah menjadi all files dulu. Jangan pilihan teks dokumen, nanti dia dianggapnya teks. Nah, di sini harus HTML, save. Kemudian ke sini
buka browsing baru, kemudian open. Open itu caranya Control O. Ya. Control O, kita cari di sini dokumen, kemudian ketik invoice. Oke, dapat ya di sini tabel yang kita buat. Terus tadi ini link yang saya berikan di editor ya, yang ada di sini. Ini kalau mau kembali ke tampilan layout, diklik lagi, klik sekali, gitu ya. Ini kalau diklik berkali-kali ya jadinya begini. Kemudian misalkan ini mau saya update ya, terus kembali ke sini, ini di blok semua, copy, kemudian ke notepad yang tadi, ini di blok semua, paste di sini. Di sini kan ada bintang ya, di sini kalau ada lihat, supaya bintangnya hilang di save ya, save. Nah, nanti bintangnya hilang. Kalau bintang tuh artinya belum di save. Itu untuk mengingatkan kita bahwa file itu perlu di save sebelum dipakai. Nah, dipakainya di sini. Ini kan tadi sudah saya hilangkan, tinggal di refresh aja. Nah, nanti dia hilang. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara merge. Nah, sebelum kita merge first row, saya mau ajak eh, tujuannya apa gitu ya. Tujuan dari ini semua adalah contoh ya. Contohnya membuat nota atau invoice. Contoh membuat invoice. Nah, invoice kan macam-macam, tidak harus Alfamart. Bisa juga toko yang lain kan, seperti toko apa namanya, bineka.com atau invoice dari bank. Nah, di sini saya pilih yang paling mudah ya. Contohnya ini gambar ini sudah saya pindah ke sini ya. Nah, begini. Nah, apa hubungannya tabel dengan ini? Oke, pertama Anda harus paham dulu bagi front page saya mau ajak kalian ke sini, tapi ini hanya contoh ya. Nanti ini sebenarnya bisa diubah menjadi dalam bentuk misalkan laporan keuangan. Tapi caranya sama aja dengan menggunakan tabel. Misalkan, oke kita ke materi tabel ya. Misalkan ini ya, si judul ini bisa kita tafsirkan menggunakan satu baris seperti ini. Satu baris yang isinya tuh, yang isinya Alfamart Unit 8 PT Alvaria. Begitu. Atau kalian bisa menafsirkan ini sebagai dua dua baris. Baris pertama ini, baris kedua ini. Gitu ya. Kembali ke mana tadi HTML yang editor. Nah, bagaimana caranya ini menjadi satu ya. Jadi di blok dulu, terus klik kanan di selnya merge cell begitu. Kalau row ada nggak? Merge nggak ada ya, ada cell. Cellnya diapain tuh? Dua sel itu ya di merge cell. Kemudian tulis apa tadi? Ini saya taruh di sini aja. Nah, seperti ini. Supaya kelihatan semua. Nah, di sini ditulis apa Alfamart unit 8 gitu ya. Ya taruhlah. Oke, kalau saya tekan enter, nah seperti itu ya. Dia dia jauh ya. Kok jauh sini gitu. Antara huruf ini dengan ini. Nah, supaya dia bisa dekat pakainya shift enter gitu ya. PT Sumber Alvaria.
Kemudian ini digiring ke tengah ya, seperti ini ya. Pakai yang di sini ya. Ini untuk fontnya gitu. Nah, tadi kan dempet ya. Sekarang longgar nih si garisnya, tapi itu saya tidak ingin terlalu banyak informasi bagaimana terlalu rapi ya. Karena pada kenyataannya kita lihat di sini nggak ada kotaknya kan. Nah, gimana cara menghilangkan kotak ini? Klik kanan, tunggu sebentar. Kalau tadi ada apa namanya ya? Sebentar. Ini hasilnya yang tadi ya contohnya masih ada kotak ya, masih ada border. Sementara kalau lihat di sini tidak ada border nih. Ini kenapa? Oke, di bon di invoice nota Alfamart ini tidak ada border, sehingga saya tidak terlalu membahas bagaimana merapikan border ya, kecuali cuma menghilangkan bordernya justru ya. Kita lihat di sini cara menghilangkannya, klik kanan, table properties, di sini border size-nya no, cell paddingnya no, semuanya no. Cell spacing, ya coba nol aja. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita blok semua, Ctrl A, Ctrl C, kemudian ke sini, ini Ctrl A, Ctrl, waduh salah ya. Ulang-ulang, ini Ctrl A, Ctrl C, ini Ctrl, tadi udah Ctrl A ya, tinggal Ctrl V harusnya. Nah, kita lihat di situ ada sumber Alvaria. Ya, di sini juga sebenarnya ada sumber PT sumber Alvaria. Saya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu membahas ini pusing ya. Lebih baik langsung aja Ctrl C, Ctrl V gitu aja. Kemudian ini di save. Terus ke mana tadi? Invoice. Nah, ini di refresh. Nah, jadinya tadi bordernya hilang dan hanya muncul huruf-huruf ini. Selanjutnya bagaimana dengan yang ada di sini ya? Ini kemudian ada kalau saya menafsirkannya di sini ada 3 kolom, oke? Jadi kita bikin 3 kolom. Nah, daripada kalian bikinnya atau mikirnya satu persatu, jangan ya. Lebih baik kalian mikir sampai habis sampai ke bawah. Apa yang harus dipikirkan yaitu berapa baris, putuskan berapa baris yang mau dibuat, kemudian berapa kolom yang mau dibuat, gitu ya. Nah, di sini kalian trial and error ya. Saya tidak terlalu menghabiskan waktu bermenit-menit untuk bagaimana caranya membuat 2 baris, 3 baris, dan merge gitu ya. Kalau mau pukul rata gitu ya, bikin saja yang banyak. Ya seperti ini, bikin kolom yang banyak, bikin baris yang banyak gitu. Tinggal nanti di merge ini saya delete ya, klik kanan, delete table. Ya, tapi jangan yang ini saya simpen dulu, saya Ctrl C dulu. Ini klik kanan, delete table. Nah, ini masih ada. Kalau mau yakin ya, yakin bersih gitu ya, kita bersihkan sekaligus aja gitu ya. Itu asalnya dari mana sih? Kalau kita enter 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 itu nanti dia muncul di sini ya. Terus kalau kita backspace, bersih. Oke, dimulai dari sini.
Nah, baru di sini table, terus ini row-nya bikin 5, kolomnya bikin 5 gitu. Ininya nol ya, nol semua, biar yakin gitu ya. Terus ini taruh di tengah. Oke. Nah, maksudnya gini, daripada kalian mikirnya setengah-setengah, takutnya apa? Ketika salah bikin tabel, ada yang tidak bisa ditambahin gitu ya. Ada yang tidak bisa diganti seperti tadi di menit-menit awal. Bagaimana cara menambah gitu ya. Soalnya di sini, nah di sini nih. Sebenarnya sih ada cara yang nambah ini menjadi 6. Ada caranya. Kamu ke sini, terus ditambahin aja nih. TR itu artinya row. Row-nya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, terus aja 5, 6 gitu ya. Nah di sini kamu tambah lagi di bawahnya dia. Ini kalau mau nambah, tapi terlalu banyak informasi. Saya khawatirnya kalian akan pusing sendiri ya. Ya ini diabaikan saja lah ya cara-cara yang saya ajukan di sini. Nah, jadinya satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi ketika sudah selesai copy paste di sini langsung muncul. Nah, bagaimana kalau mau menghapus? Menghapus di atas sama di bawah kan sama aja, orang bentuknya juga sama. Ya, ini saya hapus satu aja lah ya. Saya hapus satu begini. Ini TR row start, ini row end ya. Ini startnya, ini finishnya. Jadi ada apa nih? Garis miring gitu ya. Saya delete di sini. Ini bisa Anda abaikan ya. Video ini bisa Anda percepat. Langsung ke sini dia berkurang gitu ya. Ups, ini gara-gara di drag tadi. Langsung berkurang. Nah, gitu caranya kalau ternyata ada perubahan-perubahan di sini. Oh, ternyata saya kurang row-nya gitu. Tambahnya di sini. Kalau tambah di sini nggak bisa ya. Klik kanan, coba di sini. Tab bisa nggak tab? Oh, bisa ya. Biasanya emang dengan cara pencet tab bisa kalau mau nambah ya. Terus kalau mau delete, delete row, kayaknya begini delete row ini diklik apa namanya di drag terus row-nya delete. Begitu. Row, delete row gitu ya. Klik kanan, row, delete row, terus ini column, delete column gitu. Nah, kalau nambah column, oke di sini insert column after. Ini klik di sini insert column after begitu. Tapi kalau di table properties ini nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi kita modifikasinya di sini atau di sini. Nah, di sini nggak perlu lah ya, pusing nanti. Mendingan di sini aja. Jadi si editor HTML ini secara online justru malah mempermudah kita untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, coding-coding seperti inilah ya. Mendingan di sini aja. Nah, waktu kita belajar Android kan juga begitu. Saya menghindari ini, cari yang lebih cepat aja ya. Karena kita bukan programmer, kita teknik industri, jadi cari yang cepat aja. Oke, di sini dapat banyak row, banyak column. Nah, untuk ini ya, bagaimana caranya supaya membuat seperti ini? Oh, ternyata nih ada coding-coding di sini. Nah, ini ada berapa ini? Gitu ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh. Nah, di sini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, terus tambah lagi. Kolom after. Nah, nanti kan pertanyaannya gini. Ini kan ada tujuh kolom. Padahal di sini ada bond, ada satu. Ini dicoret sih ya. Anggap aja ini satu ya. Anggap aja kolom pertama, kolom kedua. Ini kolom ketiga, nama nama kasirnya. Berarti ini 3 kolom. Sementara ini 7 kolom. Terus gimana? Nah, berarti di sini di merge row-nya, mana selnya di merge. Satu, dua, tiga. Cuma ada 3 kan? Anggap aja begitu. Terus ini
row, sorry, cell ya, cell merge. Terus ini jadi cell merge juga. Nah, jadi kan ini satu, dua, tiga. Oke, ini ditaruh di tengah misalkan. Nah, kemudian yang ini tadi WRD ya, dan seterusnya lah ya. Saya tidak perlu menuliskan semua. Yang penting tujuannya di sini saya mau kasih apa nih? Bagaimana caranya ini ditransfer, dikonvert ke tabel. Terus ini juga ada penafsiran ini maunya gimana nih? Mau dalam satu row atau banyak kolom? Sorry, mau dalam satu kolom atau banyak kolom gitu ya? Gitu. Satu, gini, satu, dua, tiga, empat. Kalau saya sarankan ini dibagi jadi empat karena ini nanti akan berubah-ubah kan. Nanti kita akan require atau kita akan mengambil data jam di dalam komputer dan kita sediakan wadahnya. Daripada kalau cuma satu satu kolom gitu, ini di merge semua nanti nulis codingnya repot untuk gimana caranya supaya saya bisa merubah tanggal gitu ya, atau merubah jam. Khawatirnya ini juga ikut berubah atau nanti biasanya kalau di mana di Android itu iya di Android dikasih ini dolar gitu ya. Tanggal, dolar, terus ini apa jam ya atau time misalkan, time clock. Jadi nanti ini yang berubah-ubah, tanggalnya tetap. Ini cuma ini kan string ini ya. Kalau masih ingat di apa namanya di Android, nah begini. Ini yang tetap, ini yang nanti berubah-ubah. Nah, daripada seperti ini, coba di split. Nah, bagaimana kalau kembali split cell cell vertically gitu. Split cell vertically lagi. Nah, gitu. Mengembalikannya agak lama ya. Nah, daripada seperti ini mendingan ini sendiri aja. Nah, seperti ini. Dolarnya tidak perlu karena dolar hanya dipakai untuk ketika di dalam apa namanya di dalam string ya. Oke, itu tadi cuma apa kalau dalam bahasa Android ya. Yang perlu kalian front end lihat di sini sekali lagi hanyalah ini ya tata letak ya. Tata letak dan bagaimana cara eh, memanipulasinya ya, memanipulasi misalkan ini di merge terus di split. Oke, saya rasa itu ya cukup ya. Ini untuk nota nanti bagaimana dengan laporan keuangan ya tinggal klik apa di sini ya misalkan. Coba nah ini juga isinya tabel-tabel ya kan. Open image in new tab. Ini tabel ya, ada tabel ini nanti ini untuk konsumsi CEO gitu ya. Nah, front page para anggota yang berperan sebagai front page inilah yang mengkonversi ini menjadi tabel-tabel di sini. Oke, itu ya. Makasih. Dah, enggak. Nanti apa sih namanya minta tantangan BBIC